Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan dan kebidanan di RSIA Tambak. Salam kenal ya Ayah Bunda. Kali ini kita akan membahas serba-serbi kehamilan untuk para bunda yang hamil di trimester 1 atau hamil muda. Nah, untuk bunda ketahui bahwasanya kehamilan muda itu memang proses adaptasi nih bun. Dari yang tadinya tidak hamil menjadi hamil, tentu saja banyak perubahan yang terjadi pada tubuh bunda. Pertama nih, keluhan yang biasa dialami pada para bunda yang hamil muda yaitu mual dan muntah. Nah, keluhan tersebut sebenarnya normal loh bunda karena hormon kehamilan saat itu sedang meningkat tinggi. Fungsinya apa sih hormon kehamilan tersebut meningkat tinggi? Fungsinya untuk bisa mempertahankan kehamilan tersebut sehingga bunda tidak perlu khawatir. Lalu keluhan lainnya biasanya ada rasa pusing-pusing, sumeng-sumeng, rasa berdebar-debar, itu biasanya karena ada proses perubahan dari volume darah pada bunda. Volume darah pada bunda yang hamil muda itu meningkat tinggi karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan darah untuk rahim bunda dan untuk janin bunda. Jadi jangan khawatir ya kalau dirasa seperti kok sering pusing atau kok sering berdebar-debar atau suhu tubuhnya meningkat, itu juga karena hormon kehamilannya bunda. Nah, keluhan yang lain seperti misalnya rasa pegal di badan atau misalnya di perut bawah seperti rasa kram-kram, itu juga normal loh bunda. Kenapa? Karena pada saat terjadi kehamilan memang ada hormon yang meningkat tinggi yang terjadi pada tubuh bunda. Itu tujuannya sebenarnya untuk membuat rileks tubuh bunda, tapi kompensasinya ke rahim dan ke otot-otot bunda itu jadi seperti ada keluhan seperti itu bunda. Nah, kram-kram itu normal ya bunda. Ingat nih, bunda mungkin kalau lagi menstruasi apa sih yang dirasakan? Dirasakan rasa kram-kram juga kan? Nah, itu karena rahimnya bunda memeras dinding rahimnya sehingga darah menstruasinya keluar. Nah, sedangkan kalau bunda sedang hamil, terjadi peregangan pada rahim bunda sehingga terjadi rasa kram-kram itu normal bunda. Tanda bahayanya nanti aku jelaskan ya. Nah, keluhan berikutnya biasanya untuk para bunda yang bingung nih, kok aku aman-aman aja ya dokter, nggak ada mual, nggak ada muntah. Jangan khawatir kalau kehamilannya tidak bertahan atau tidak sehat ya bunda. Beberapa bunda memang tidak merasakan keluhan mual dan muntah, tapi penurunan nafsu makan sering terjadi pada bunda yang hamil muda. Jangan khawatir bunda, memang itulah efek dari kehamilan tersebut. Dari yang tadinya nafsu makan yang meningkat di awal-awal lambat laun jadi menurun karena proses pencernaannya bunda pun berubah saat hamil muda. Apa yang terjadi? Peristaltik usus atau proses mencerna makanan pada ibu yang hamil itu memang biasanya menurun, jadi melambat bunda. Bunda jadi gampang kenyang, sering kembung, sering sebah atau begah. Nah, itu sering dialami oleh ibu-ibu yang hamil muda. Itu normal ya bunda. Berikutnya keluhan-keluhan lainnya yaitu misalnya rasa sesak. Kok aku pada saat hamil rasanya seperti agak susah ya nafasnya dokter. Nah, kalau memang bunda tidak ada asma, tidak ada permasalahan pernafasan lainnya seperti penyakit kronik TBC atau misalnya ada keluhan-keluhan yang lain, sebenarnya itu juga aman loh bunda. Kapasitas paru-paru bunda hamil muda, apalagi nanti hamilnya semakin besar, itu memang biasanya menurun. Jadi bunda jangan khawatir kalau merasakan agak sesak sedikit tapi tidak mengganggu aktivitas. Pastikan posisi tidurnya dinaikkan atau bisa kita gunakan bantal tuh bunda supaya tidak terlalu merasa sulit untuk bernafas. Kalau bunda juga bekerja, pastikan lebih banyak istirahat pada saat merasakan letih atau lelah sehingga tidak membuat keluhan sesaknya bertambah. Apalagi sih yang dirasakan oleh bunda pada saat hamil muda? Biasanya ada perubahan pada tubuh bunda, yaitu salah satunya seperti keluhan-keluhan mudah lelah, cranky atau mood swing. Nah, itu normal banget ya bunda. Mudah lelah itu atau sering ngantuk biasanya memang karena hormon progesteron yang meningkat tinggi pada saat kehamilan. Itu memang normal terjadi bunda. Memang membuat rileks. Jangan memaksakan diri untuk tidur sesuai dengan jam atau ritme pada saat sebelum hamil. Jangan mengikuti tidurnya daddy di rumah atau tidurnya ayah di rumah. Jadi tetap pada saat lagi hamil, saat bunda merasakan letih atau lelah, langsung dibawa tidur. Jangan percaya mitos ya bunda, kalau nggak boleh tidur
pagi atau nggak boleh tidur terlalu malam. Ikuti saja tubuhnya bunda, perubahan tubuh bunda itu normal kok. Jadi bawa istirahat kalau udah dirasakan lelah. Lalu kemudian keluhan yang tidak kalah pentingnya yaitu sering buang air kecil. Ayo, siapa yang sering mengeluh, aduh saya tuh sering banget kencing dokter sampai capek. Padahal dokter kandungan semuanya menganjurkan saya untuk sering minum. Nah, jangan khawatir bunda, tetap lakukan atau tetap konsumsi air putih 2-3 liter sehari karena itu baik sekali untuk perubahan dalam tubuh bunda yang normal. Tapi jangan suka nahan kencing. Jadi memang pastikan jangan menggunakan hap tinggi atau jangan suka malas untuk minum dan jangan suka menahan kencing. Nanti ada resiko loh. Resikonya yaitu infeksi saluran kemih. Ingat ya bunda, keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi semuanya normal. Nah, pertanyaan ini bagus sekali bunda. Terjadinya keluhan-keluhan tersebut tentu saja karena proses adaptasi tubuh bunda terhadap munculnya didik bayi dalam rahim bunda. Itu semua keluhan-keluhannya sebenarnya fungsinya untuk mempertahankan kehamilan. Nah, yang tadinya tidak ada, jadi ada. Nah, kalau misalnya tadi saya sebutkan soal berdebar-debar, soal sumeng-sumeng, soal rasa sesak dan lain sebagainya, mudah kenyang, lalu kembung dan sebagainya, sebenarnya itu karena pengaruh hormon bunda. Hormon kehamilan itu bukannya tidak baik, tapi justru baik. Itu fungsinya untuk mempertahankan didik bayi terus berkembang, tumbuh optimal di rahimnya bunda. Nah, kalau untuk kami sih simple banget. Bunda tahu nggak sih, sebenarnya kalau bunda sendiri sudah teredukasi dengan baik dan sudah tahu bahwasanya perubahan tersebut itu normal, keluhan-keluhan tersebut itu terjadi itu normal dan baik untuk kehamilan bunda, insya Allah kedepannya bunda akan lebih santai menjalani kehamilannya. Kenapa seperti itu? Buat kami dokter kandungan, menjelaskan dan mengedukasi para bunda yang hamil muda itu penting sekali. Makanya kami sangat concern sekali nih untuk para bunda dan ayah yang datang ke kami dengan kehamilan yang baru pertama terutama, atau mungkin kedua, ketiga namun memang masih kehamilan muda, untuk kembali mengingatkan bahwasanya ini normal, ini baik-baik saja. Jadi selama bunda bertanya ke kami, jadi gimana nih dok, sebenarnya aman gak sih? Bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Jawabannya cuma satu, belajar mengenali kehamilan bunda, belajar mengenali perubahan yang terjadi di diri bunda. Insya Allah aman ke depannya bunda, sehat walafiat. Tanda bahaya pada ibu hamil muda yang pertama yaitu mual muntah yang berlebihan. Kami menyebutnya hiperemesis gravidarum. Bedanya dengan keluhan mual muntah yang normal, pada hiperemesis gravidarum bunda sama sekali tidak bisa makan. Bahkan untuk minum saja sulit bunda karena baru minum langsung muntah. Itu tanda bahaya ya bunda. Nah, bunda harus pastikan berat badan bunda dari sebelum hamil tidak terjadi penurunan 10%. Jadi kalau awalnya misalnya 70 kilo, jangan sampai pas bunda nimbang ternyata sudah turun 7 kilo. Nah, itu bahaya sekali. Jangan dibiarkan karena mual muntah seperti itu tidak aman atau tidak normal. Tapi kalau baru turun 1-2 kilo, it's okay ya bunda. Tadi kan saya sebutkan perubahan normal pada ibu hamil apa coba? Mengenai pencernaan yang peristatiknya menurun, jadi gampang kenyang, tidak terlalu nafsu makan, itu normal ya sayang ya. Berikutnya keluhan atau tanda bahaya kedua pada ibu hamil muda yaitu flek-flek yang malah jadi bertambah menjadi perdarahan. Nah, itu hati-hati karena sebenarnya flek-flek itu sebenarnya normal pada kehamilan muda. Kapan sih bunda akan mendapatkan keluhan flek-flek? Yaitu pada saat kantong kehamilan dedek bayi itu nempel ke dinding rahimnya bunda. Kami menyebutnya nidasi. Itu normal sekali flek-flek. Tapi kalau flek-fleknya setiap hari bahkan sampai bertambah, tadinya misalnya cuma flek-flek kecoklatan, jadi seperti menstruasi, dan itu terjadi setiap hari, itu hati-hati ya bunda, takutnya terjadi ancaman keguguran seperti itu. Lalu yang ketiga, kalau bunda menemukan adanya tensi yang tinggi atau misalnya pada saat diperiksakan laboratorium bunda mendapati atau dokter kandungannya mendapati adanya
kelainan pada labnya Bunda, seperti misalnya infeksi saluran kemih, seperti anyang-anyangan yang terlalu sering. Bunda udah ngerasa minumnya banyak, tapi karena mungkin pekerjaan Bunda yang sibuk, jadi Bunda suka nahan kencing. Hayo, siapa yang seperti itu? Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena ada resiko nantinya jadi ada keluhan flek-flek atau kram-kram yang lebih meningkat dibandingkan kehamilan yang normal. Nah, untuk tensi yang tinggi, ini tanda bahaya yang keempat ya Bunda. Tanda bahaya ini kenapa? Kalau Bunda ada darah tinggi sebelum hamil dan diperberat dengan kehamilan, biasanya karena dokter kandungan akan lebih concern. Karena apa? Semakin bertambah usia, tekanan darah yang tinggi tersebut akan berisiko menyebabkan kelainan yang lebih parah untuk Bunda dan dedek bayi. Seperti itu Bunda. Nah, sudah cukup jelas ya Bunda. Semoga informasi yang saya berikan bisa membantu Bunda dan menemani Bunda dalam kehamilan muda ini. Jangan bingung sama perubahan-perubahan yang normal pada ibu hamil, terutama di kehamilan muda. Keputihan itu normal, dan mual muntah itu normal, dan keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan tanda bahaya itu hati-hati, jangan dianggap sepele ya Bunda. Segera konsultasikan dan bertemu dengan kami dokter kandungan, terutama dengan saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan kebidanan di RSI Tambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.